lagi di channel saya Ainurul Dazari. Kali ini saya akan membahas 3 hal yang wajib diketahui oleh perempuan yang sudah mengalami haid. Nah, apa saja 3 hal itu? Baiklah, jadi kalau kita sudah haid, kita perlu sekali punya ilmu terkait haid. Nah, apa saja? Minimal itu menurut saya ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan hakikat haid itu sendiri. Sebenarnya haid itu apa sih? Haid itu adalah sesuatu yang normal yang terjadi pada perempuan yang sudah dewasa, dan itu terkait proses sel telur yang ada di rahim kita kemudian tidak dibuahi sehingga dia menempel di dinding rahim, dan ketika tidak dibuahi itu terjadi proses peluruhan dinding rahim, sehingga itulah yang menjadi darah haid yang keluar seperti itu. Sehingga kita tidak perlu panik ya ketika mengalami haid, karena itu adalah sesuatu yang normal. Justru kalau kita sudah menjadi perempuan yang dewasa dan tidak mengalami haid sama sekali, maka itu adalah sesuatu yang perlu diwaspadai, karena itu merupakan salah satu tanda bahwa kita tidak normal seperti itu. Nah, terkait dengan terjadinya haid ini di dalam Islam itu juga mengandung sebuah konsekuensi. Jadi kalau sebelumnya ketika perempuan belum mengalami haid itu dinamakan belum balik, maka kalau sudah mengalami haid itu sudah balik, dan kalau sudah balik berarti dia sudah mukallaf, artinya dia terbebani oleh tanggung jawab dalam syariat Islam. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika Allah memberikan suatu perintah, maka itu wajib dikerjakan, dan otomatis kalau sudah dikerjakan kita mendapatkan pahala. Nah, sebaliknya kalau kita meninggalkan perintah Allah, maka kita sudah otomatis mendapatkan dosa. Nah, juga kalau misalnya Allah melarang sesuatu untuk kita lakukan dan kemudian kita lakukan, maka itu menjadi dosa untuk kita, dan kalau kita bisa menahan dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu menjadi pahala untuk kita. Nah, seperti itu maksudnya ya. Dan maksud dari kita itu sudah terkena hukum taklif, kita sudah menjadi seorang yang mukallaf gitu. Nah, yang kedua yang wajib diketahui oleh orang yang sudah mengalami haid, oleh perempuan yang sudah mengalami haid, bahwa ada 4 hal yang harus kita tinggalkan, yang tidak bisa kita lakukan ketika kita haid, yaitu yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf, dan yang keempat adalah berhubungan badan. Dimana keempat hal tersebut itu mewajibkan kita dalam keadaan suci dari hadas besar begitu. Nah, adapun hal yang ketiga yang harus diketahui oleh perempuan yang sudah mengalami haid adalah terkait tata cara mandi wajib yang benar. Nah, karena ketika kita mengalami haid, maka kita sedang mengalami hadas besar ya. Nah, untuk bisa melaksanakan sholat, puasa, tawaf maupun ibadah yaitu berhubungan badan, ini khusus bagi yang sudah menikah ya, dengan pasangan halalnya. Nah, itu merupakan ibadah kan. Untuk bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut, kita harus menghilangkan hadas besar yang ada dalam diri kita. Nah, dari haid itu kalau misalnya haidnya sudah berhenti, maka kita wajib melakukan mandi besar atau mandi wajib. Nah, kalau kita nggak tahu ini tata caranya, otomatis hadas besar kita juga tidak bisa hilang ya kan, hanya dengan mandi biasa. Nah, karena mandi besar itu sendiri juga merupakan suatu ibadah, maka ibadah yang tata caranya diatur di dalam hadis, dan banyak hadis yang membahas tentang tata cara mandi besar, dan itu kemudian oleh para ulama dipahami dan kemudian dibuatkan rangkaian tata cara mandi wajib sesuai dengan hadis yang hadis sahih yang sudah diberikan oleh Rasulullah, seperti itu sebagai tuntunan kita untuk melakukan ibadah mandi besar. Jadi itu ya teman-teman ya, 3 hal yang wajib kita ketahui ketika kita sudah mengalami haid. Yang pertama adalah tentang haid itu sendiri, yang kedua adalah 4 hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid, dan yang ketiga adalah tentang tata cara mandi wajib.
Nah, terkait mandi wajib ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu video yang berjudul hadas kecil dan hadas besar serta tata cara bersucinya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Insya Allah untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengetahui bahwa haid kita itu benar-benar selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.